Sering rapat tapi hasilnya tak terlihat. Inilah cara memperbaikinya. Rapat, rapat, rapat mulu. Sebenarnya buat apa sih rapat? Lagian emang kalau banyak rapat pekerjaan jadi lebih baik gitu? Atau jangan-jangan cuma buang-buang waktu? Aduh, kesel banget deh sama rapat yang gak tahu tujuannya apa dan hasilnya gimana. Mau tahu cara memperbaikinya? Check this out. Rapat kadang jadi aktivitas yang bikin kita-kita ini menarik nafas panjang. Emang sih, sebuah tim membutuhkan rapat agar bisa menjalin komunikasi, mengumpulkan ide, atau menyepakati keputusan. Tapi justru di saat yang sama, rapat juga bisa menghambat pekerjaan. Oke deh. Di video ini kita akan bahas gimana sih menentukan rapat yang efektif. Menurut survei pada 182 manajer, 65% diantaranya mengaku tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka karena rapat. Apakah rapat-rapat ini memenuhi fungsinya? Sayangnya, tidak juga. Rapat yang dilakukan oleh 71% dari mereka malah cenderung tidak produktif dan tidak efisien. Yap, semakin banyak rapat justru malah semakin lelah. Rapat yang buruk tidak hanya menyebabkan hilangnya semangat dan mood di ruangan rapat tersebut. Seringkali ketidaknyamanan yang terpupuk dalam suatu rapat bisa terbawa hingga keluar ruangan. Maka dari itu, seseorang butuh waktu untuk kembali membangun mentalnya supaya siap bekerja lagi. Selang waktu ini disebut sebagai meeting recovery syndrome. So, sebagai pemimpin, coba deh kamu lakuin 3 tips ini agar anggota timmu bisa mendapatkan manfaat dari rapat. Tetapkan tujuan rapat yang jelas dan relevan. Rapat yang baik mempunyai tujuan yang jelas, dalam arti tidak ambigu. Ada permasalahan yang sedang ingin dituntaskan dalam rapat? Nah, kamu jangan lupa bikin pembahasan rapat yang jelas ya. Coba buat rapat dalam bentuk pertanyaan, bukan topik. Rapat sering berlangsung terlalu lama karena tak mempunyai batas yang jelas tentang titik akhirnya. Maka, jika agenda rapat dibuat dalam bentuk pertanyaan, rapat dapat langsung dianggap usai ketika pertanyaan sudah dijawab. Evaluasi. Terakhir dan paling penting, kamu bisa evaluasi nih di akhir rapat untuk membuat rapat makin baik untuk kedepannya. Kamu bisa meminta feedback dari anggota timmu juga ya. Rapat memang punya peran penting dalam pengambilan keputusan suatu tim, tetapi melakukan dengan sembarangan bisa berujung pada efek samping yang berbahaya dan merugikan. Nah, sebagai pemimpin, pastinya kamu perlu memiliki kemampuan untuk mengadakan rapat yang efektif dan efisien. Kalau pemimpin muda masih merasa perlu mengembangkan ilmu tentang rapat secara lebih mendalam lagi, nih Pimin rekomendasikan buku The Surprising Science of Meeting dari Profesor Stephen Rogelberg. Video ulasannya juga tersedia di YouTube dan banyak pula artikel ilmiah mengenai topik ini di Google Scholar dan beragam situs pengembangan kepemimpinan seperti Harvard Business Review. Yuk semangat belajar dan membuat rapat kita jadi makin efektif ke depannya. Selanjutnya, kamu ingin tahu tentang apa lagi? Tulis topik yang mau kamu pelajari di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya pemimpin muda.